NIM 2006173. Saya Fadia Sinuspa dengan NIM 2006076. Saya Video Kabiani dengan NIM 2000659. Saya Pandu Fadia dengan NIM 2000654. Nama saya Muhammad Ilyasa dengan nomor NPM 2006175. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma naib Bayes pada sistem pakar diagnosa penyakit tanaman cabai. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua masalah penelitian, yang ketiga tujuan dari penelitian, dan yang keempat yaitu urgensitas penelitian. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama di bab pendahuluan, yaitu latar belakang. Tanaman cabai atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Capsicum annum L termasuk keluarga tanaman hortikultural. Tanaman cabai juga merupakan jenis sayuran yang memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karenanya, tanaman cabai menjadi salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa hasil produksi cabai di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 1.368.447. Hasil produksi tersebut meningkat 96.381 ton atau 7,62% dari tahun 2020. Namun, di samping banyaknya hasil produksi cabai, ternyata proses penanaman dan perawatannya tidak semudah yang dibayangkan. Mengingat tanaman cabai merupakan jenis tanaman yang memerlukan perawatan yang lebih, karena tanaman cabai mudah terkena hama dan penyakit. Dari banyaknya petani yang menanam cabai, hanya sebagian yang paham mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya jenis dari penyakit atau hama pada tanaman cabai. Sehingga para petani seringkali melakukan pencegahan yang tidak sesuai dengan penyakit tanaman cabai mereka, yang berakibat tanaman cabai tersebut mengalami gagal bertumbuh atau menyebabkan kematian pada tanaman cabai. Dalam menangani hal tersebut, dilakukan penyuluhan dari pakar terkait kepada petani dalam mengidentifikasi gejala awal penyakit pada tanaman cabai dan cara mengatasinya. Namun, seorang pakar seringkali terkendala jarak dan waktu, sehingga kurang maksimal dalam melakukan penyuluhan yang mendalam kepada para petani. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi petani dan mempengaruhi hasil produksi tanaman cabai di Indonesia tersendiri. Maka, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibangunlah sebuah sistem pakar yang mampu membantu petani dalam mendiagnosa penyakit tanaman cabai mereka tanpa bantuan dari seorang pakar. Yang selanjutnya adalah masalah penelitian. Dalam menangani permasalahan penyakit tanaman cabai, telah dilakukan penelitian terdahulu, di antaranya yang pertama yaitu sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman cabai merah menggunakan metode certainty vector dan weight berbasis web. Dengan penulis Sanda Ariesta, Indrawati, dan Indah Sulistiawati, di mana basis pengetahuan yang digunakan adalah rule-based dengan metode inferensi certainty factor dan weight. Hasil dari penelitian tersebut mendapatkan akurasi sebesar 90,48% dari 30 data dengan 9 jenis penyakit tanaman cabai yang berbeda. Penelitian yang kedua yaitu implementasi sistem pakar penyakit cabai menggunakan metode certainty factor. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa persentase nilai terbesar jenis penyakit yang sering menyerang tanaman cabai yaitu dengan nilai 44,5% pada virus kompleks, di mana solusi pencegahannya dengan cara pemberantasan serangga, vektor atau penular seperti aphids dan thrips dengan semprotan insektisida yang efektif.
Penelitian yang ketiga yaitu sistem pakar diagnosa awal penyakit pada tanaman cabai menggunakan metode forward chaining berbasis web, di mana penelitian ini menghasilkan sebuah sistem pakar yang cukup efektif dalam mendiagnosa penyakit tanaman cabai. Penelitian yang selanjutnya yaitu sistem pakar mendiagnosis penyakit tanaman cabai merah menggunakan metode CBR, di mana hasil dari penelitian ini membuktikan berdasarkan hasil pengujian sistem white box yang dilakukan menghasilkan nilai Cyclomatic Complexity 8 untuk pengujian sistem black box, semuanya sesuai dengan tampilan pada sistem. Penelitian yang selanjutnya yaitu rancang bangun sistem pakar penyakit tanaman cabai menggunakan metode naive Bayes berbasis web, di mana hasil dari penelitian ini menghasilkan nilai 70% paling besar berdasarkan hasil penelitian komputasi pada penyakit tanaman cabai dengan metode naive Bayes. Dapat melakukan konsultasi penyakit tanaman cabai dan mendapatkan hasil konsultasi dari penyakit tersebut. Penelitian terakhir yaitu mengenai rancang bangun sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman cabai dengan metode Certainty Factor. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa sistem mampu mengidentifikasi 7 jenis penyakit berdasarkan pengetahuan pakar serta terdapat solusi mengenai penyakit pada tanaman cabai, sehingga dapat dilakukan penanganan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan dari penanganan penyakit tanaman cabai. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan dilakukan kebaruan atau gap penelitian, di mana kebaruan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan basis pengetahuan yang sudah ada namun digunakan metode yang berbeda. Basis pengetahuan yang digunakan adalah basis pengetahuan pada jurnal yang pertama. Jika sebelumnya menggunakan metode Certainty Factor, maka pada penelitian ini dilakukan kebaruan menggunakan metode naive Bayes yang diambil dari jurnal ke-6 dari penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun sistem pakar dalam memberikan informasi kepada petani untuk mendiagnosa penyakit yang ada pada tanaman cabai merah dengan menggunakan metode naive Bayes. Nah, kita lanjut. Di sini ada urgensitas penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para petani dalam memberikan informasi dalam mendiagnosa penyakit yang ada pada tanaman cabai merah, tanpa selalu bertanya kepada seorang pakar. Dengan begitu, hasil produksi cabai bisa lebih optimal, sehingga bisa meningkatkan perekonomian negara atau warga setempat. Pembahasan selanjutnya yaitu ESDLC atau Export System Developed Life Cycle. ESDLC ini merupakan metode pengembangan sistem khusus untuk perancangan aplikasi sistem pakar. Selain itu, pengembangan sistem pakar memiliki proses yang selalu berulang, karena setelah sistem dibangun dan diuji coba, maka proses tersebut akan terus berulang dikarenakan adanya tambahan pengetahuan yang baru. Berikutnya yaitu tahapan metodologi ESDLC. Yang pertama yaitu tahapan penilaian atau assessment. Tahapan penilaian ini merupakan tahapan dalam menentukan kelayakan dan justifikasi terhadap permasalahan yang akan diambil, di mana setelah proyek pengembangan dianggap layak dan sesuai dengan tujuan, maka selanjutnya ditentukan fitur-fitur penting serta ruang lingkup proyek dan sumber daya yang diperlukan. Sumber pengetahuan yang dibutuhkan ditentukan serta diidentifikasi persyaratan-persyaratan produk proyek. Yang kedua yaitu akuisis pengetahuan. Jadi tahapan yang kedua ini adalah melakukan studi untuk memperoleh pengetahuan tentang masalah yang akan diselesaikan, yang kemudian akan digunakan sebagai panduan dalam proses desain sistem pakar. Pengetahuan ini akan memberikan informasi tentang aspek-aspek dari masalah yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem pakar. Yang ketiga yaitu desain. Pada proses desain meliputi desain data atau data desain,
yang mana pada tahapan ini menentukan spesifikasi detail dari komponen-komponen sistem yang dibutuhkan, seperti data, user, software, dan hardware. Kemudian, desain arsitektur atau arsitektur desain. Pada tahapan ini, sasaran utamanya yaitu pengembangan struktur dari program struktur data dan struktur algoritmanya. Kemudian, desain antarmuka atau interface design. Pada tahapan ini digunakan UML atau Unified Modeling Language. Yang keempat yaitu pengujian. Setelah tahapan akuisis, pengetahuan, dan desain sistem pakar, tahapan selanjutnya yaitu pengujian sistem. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa sistem pakar yang telah dibangun sesuai dengan tujuan pengembangannya dan dapat bekerja dengan baik dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan metode yang sesuai dengan pengetahuannya. Yang kelima yaitu dokumentasi. Tahapan dokumentasi ini meliputi bagaimana cara mengoperasikan sistem oleh pengguna. Dokumentasi dilakukan untuk membuat dokumentasi produk seperti halnya user documentation dan system documentation. Yang keenam yaitu pemeliharaan. Tahapan pemeliharaan dilakukan dalam upaya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini dilakukan pemeliharaan terhadap perangkat lunak atau software yang sudah jadi. Yang selanjutnya yaitu domain pakar. Pada penelitian ini mengambil domain pakar penyakit tanaman cabai yang menggunakan basis pengetahuan pada penelitian rancang bangun sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman cabai dengan metode Science Vector dan dilakukan oleh Rijalul Mujahidin dan kawan-kawan dengan pakar salah satu staf Dinas Pertanian Kecamatan Selong yang berada di Kabupaten Lombok Timur, yakni Bapak Masowan Kodrin SP, dan salah satu petani yang ada di Desa Denggen Timur, yakni Bapak Mujib. Selanjutnya yaitu tentang basis pengetahuan. Nah, dari basis pengetahuan yang telah digunakan, di sini terdapat 4 penyakit dengan 4 kode. Yang pertama yaitu P001 dengan nama penyakit busuk buah atau antraknosa. Kemudian yang kedua yaitu P002 dengan nama penyakit layu jamur atau Fusarium. Yang ketiga P003 dengan nama penyakit layu bakteri atau Ralstonia. Kemudian kode penyakit yang keempat P004 yaitu bercak daun. Kemudian ada 11 gejala dengan kode gejala sebagai berikut. Yang pertama G001 dengan gejala tangkai buah mengalami pembusukan atau mengering. G002 dengan gejala pada buah terdapat bintik kecil berwarna putih dan lama-kelamaan menghitam. G003 dengan gejala pangkal ujung pada buah berwarna coklat kehitaman. Kode yang keempat G004 dengan gejala daun pada tanaman yang terinfeksi mengalami kelayuan. Kode yang kelima G005 dengan gejala warna daun berubah menjadi warna kuning dan menjalar ke ranting. G006 dengan gejala batang berubah warna menjadi kecoklatan dan mengalami pembusukan. G007 dengan gejala akar berubah warna menjadi kecoklatan. G008 dengan gejala buah berubah warna menjadi kuning keriput. G009 buah mengering dan terlihat seperti gosong. G010 dengan gejala warna daun berubah menjadi warna kuning dipenuhi bercak berwarna coklat. Dan kode gejala yang terakhir G011 dengan gejala daun perlahan mengering dan berlubang. Kemudian di sini ada basis aturan. Yang pertama dengan kode penyakit P001 dengan gejala G001, G002, G003, G008, dan G009. Kode penyakit yang kedua P002 dengan gejala G004, G005, dan G006. Kode penyakit yang ketiga yaitu P003 dengan gejala G004, G006, dan G007. Dan yang terakhir P004 dengan gejala G010 dan G011. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode inferensi. Di mana pada penelitian ini digunakan metode naive Bayes.
Naive Bayes merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data. Bayes classification merupakan pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Teorema ini dikemukakan oleh ilmuwan Inggris, yaitu Thomas Bayes, dengan memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Teorema Bayes dikombinasikan dengan naive, yang berarti setiap atribut atau variabel bersifat bebas atau independen. Nah, di sini sudah ada perhitungan atau rumus untuk mencari persamaan probabilitas pada penyakit P001, yaitu jumlah kemungkinan penyakit dibagi jumlah semua penyakit, di mana jumlah kemungkinan penyakit itu 1 dan jumlah semua penyakit itu adalah 4, yaitu P001 sampai P004, yang hasilnya yaitu 0,25. Selanjutnya, melakukan perhitungan yang dilakukan pada semua gejala G yang ada pada penyakit P001, di mana sudah ada rumusnya, yaitu G001, yaitu jumlah gejala yang muncul dibagi jumlah penyakit yang muncul akibat gejala, di mana jumlah gejala yang muncul pada P001 adalah 1 dan jumlah penyakit yang muncul akibat gejala pada penyakit P001 juga adalah 1, maka hasil untuk G001 adalah 1. Selanjutnya untuk gejala G002 dan G003 hasilnya sama seperti gejala G001 adalah hasilnya 1. Nah, untuk gejala G004 sampai 7 dan G010 dan 11 tidak terdefinisi dikarenakan gejala G004 dan sampai G011 itu jumlah penyakit yang muncul akibat gejala pada P001 itu tidak ada, maka hasilnya tidak terdefinisi. Tetapi untuk gejala G008 dan G009 itu terdefinisi sama hasilnya seperti G001 sampai 3, yaitu 1. Selanjutnya ada perhitungan untuk probabilitas dan juga gejala yang sudah tadi dihitung, di mana rumusnya H P001 dan G001 sama dengan H G001 P001 dikali H P001 dibagi H G001 P001 dikali H P001, di mana untuk G001 P001 itu hasilnya, nah yang ini yang 1, dan untuk H P001 itu hasilnya 0,25, yaitu yang hasilnya tadi di persamaan probabilitas, maka hasilnya yaitu 1, dan untuk perhitungan G02 sampai 9 juga sama, hasilnya adalah 1. Selanjutnya ada perhitungan, maka total bias itu ada 5, di mana 5 itu hasil dari sini 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, maka hasil total bias itu ada 5. Kemudian menjumlahkan hasil nilai bias dari P1 hingga 4, hasil total perhitungan yaitu total bias P001 ditambah total bias P002 ditambah total bias P003 dan ditambah total bias P004. Selanjutnya menghitung nilai prediksi penyakit, yaitu untuk P001 total bias P01 dibagi total hasil dikali 100%. Nah, total bias P pada P001 itu sudah ada, yaitu 5 dibagi 11, yaitu 11 itu gejala, dikali 100%, maka hasilnya 45%. Dan untuk perhitungan P002 sampai P004 juga sudah ditentukan total biasnya, yaitu untuk P002 adalah 3, untuk P003 adalah 3, dan untuk P004 adalah 2. Maka hasilnya yaitu untuk P001 adalah 45, untuk P002 adalah 27%, untuk P003 adalah 27%, dan untuk P004 adalah 18%. Jadi, maka hasil perhitungan yang dilakukan secara manual menghasilkan nilai 45% yang paling besar ada di kode penyakit P001 dibanding dengan kode penyakit yang lainnya. Nah, dari hasil penelitian ini yang menggunakan metode teorema Bayes ini pada penyakit tanaman cabai mendapatkan hasil yang cukup baik.
Jadi itulah penjelasan mengenai implementasi algoritma Naive Bayes pada sistem pakar diagnosa penyakit tanaman cabai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tanaman cabai merah merupakan salah satu tumbuhan hortikultural. Tanaman ini memiliki rasa pedas yang berasal dari kandungan kapsaisin. Tanaman ini termasuk dalam jenis buah-buahan. Tanaman cabai menjadi salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dengan hasil produksi yang sangat meningkat. Selain itu, tanaman ini juga sering terkena penyakit yang menyebabkan turunnya produksi tanaman, produktivitas tanaman. Sehingga dibuatlah sistem pakar yang dapat membantu petani dalam mendiagnosa penyakit tanaman dengan bantuan seorang pakar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun sistem pakar dalam memberikan informasi kepada petani untuk mendiagnosa penyakit yang ada pada tanaman cabai merah dengan menggunakan metode Naive Bayes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para petani dalam memberikan informasi dalam mendiagnosa penyakit yang ada pada tanaman cabai merah. Penelitian ini menghasilkan bahwa penyakit terbesar ada pada P001 yaitu penyakit busuk buah antraknosa dengan nilai 45% dengan hasil yang cukup baik. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.